Seorang pria berinisial N, 36, asal Sampang, Jawa Timur bersama istrinya Sa, 30, melakukan aksi pembunuhan. Tak hanya itu, kedua pelaku pun membakar jasad korban yang diketahui berinisial M, 35, warga Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang. Terungkapnya kasus pembunuhan tersebut berawal dari temuan mayat pria dalam kondisi terbakar di pinggir jalan Desa Lesongdaya, Kecamatan Batu Marmar, Kabupaten Pamekasan, Madura, Kamis, 6 November 2025, malam. Pada bagian leher korban ditemukan luka diduga akibat benda tajam. Tak jauh dari lokasi penemuan mayat tersebut, ditemukan sebuah mobil minibus Daihatsu Sigra berwarna putih dengan nomor polisi M1798NR. Mobil tersebut diduga kendaraan rental yang digunakan korban sebelum kejadian. Kepala Desa Lesongdaya, Arif Budiatno mengatakan penemuan mayat tersebut terjadi sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kami mendapat laporan dari warga bahwa ada jasad ditemukan dalam kondisi terbakar, ujarnya, Jumat, 7 November 2025, dikutip dari tribunjatim.com. Begitu menerima laporan, pihak desa langsung menuju lokasi. Tak berselang lama, tim kepolisian dan tenaga medis datang untuk melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, serta mengevakuasi korban. Hanya dalam hitungan jam, polisi berhasil menangkap pelakunya yakni N bersama istrinya Sa, 30. Keduanya memiliki peran aktif dalam pembunuhan dan upaya menghilangkan jejak dengan cara membakar tubuh korban, kata Kasat Reskrim Polres Pamekasan, AKP Doni Setiawan. Dalam aksinya, korban dibacok terlebih dahulu menggunakan celurit, lalu jasadnya dibakar untuk menghilangkan jejak. AKP Doni mengatakan pembunuhan dipicu rasa marah dan cemburu pelaku N yang menduga istrinya berselingkuh dengan korban. Untuk barang bukti yang diamankan, 1 unit mobil Daihatsu Sigra warna putih milik korban, celurit, pisau milik pelaku, serta jaket dan motor Vario milik pelaku, terangnya. Atas perbuatannya, kedua tersangka disangkakan pasal 340 KUHP subsider 338 KUHP. Tersangka terancam hukuman pidana mati atau pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu 20 tahun penjara, tegasnya. Jenazah korban saat ini telah dipulangkan ke pihak keluarga pada malam hari setelah pemeriksaan awal selesai dilakukan.